Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Kuaran Lumbir yang dirahmati Allah, sungguh harum daun pandan, buah kurma dari Mekah. Marhaban ya Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan tentunya. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan pastinya. Bagaimana tidak penuh dengan keberkahan? Karena di bulan Ramadan hal-hal baik yang kita perbuat berupa bersedekah, membaca Al-Quran, berzikir, semuanya akan mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, apabila kita melaksanakan maksiat, apabila kita masih melaksanakan kejahatan, kemungkaran, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dilipat gandakan dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Nauzubillahi min zalik. Ada 3 golongan orang-orang yang mengharapkan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Siapakah itu? Yang pertama adalah orang yang bergembira dan senang atas datangnya bulan suci Ramadan. Siapakah itu? Yaitu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua adalah orang yang bergembira lalu sedih, yaitu orang yang sakit karena tidak bisa melaksanakan apa yang dianjurkan pada bulan suci Ramadan, yaitu berpuasa. Lalu yang ketiga adalah orang yang benci, orang yang menghinakan akan datangnya bulan suci Ramadan. Inilah orang-orang yang celaka. Sebab apa? Karena tidak bisa mengikuti anjuran dan amalan yang ada di bulan suci Ramadan yang mana Allah perintahkan. Sahabat Kuaran Lumbir yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddaman min zambi." Barang siapa yang melaksanakan puasa sepenuhnya mengharapkan keimanannya dan mengharapkan pahalanya, maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Begitupun sebaliknya, celakalah siapa hamba, orang yang hidup yang ada di bulan suci Ramadan, tetapi ia sampai akhir Ramadan tidak bisa memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillahi min zalik. Adik, kakak, ayah, bunda, jamaah Kuaran Lumbir yang dirahmati oleh Allah. Ada 5 amalan ringan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yaitu yang pertama, membaca Al-Quran. Dari hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-jannatun mustaqatun ila arba'atin nafar." Surga itu merindukan 4 golongan. Di antaranya adalah
orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan sebelum kamu. Untuk apa disuruh untuk berpuasa? La'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ibadah beristighfar dan berzikir kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Beristighfar adalah salah satu cara untuk memohon ampun kepada Allah dengan mengingat dosa-dosa kita yang telah lalu, dan berzikir adalah cara agar kita sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu amalan yang keempat adalah ibadah bersedekah di bulan suci Ramadan. Bersedekah bisa dengan membagikan takjil, memberi makan orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan makan pada orang yang berpuasa, maka pahalanya akan seperti orang yang melaksanakan berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selanjutnya adalah yang kelima, menjaga lisan kita. Mengapa lisan kita termasuk ibadah di bulan suci Ramadan? Dengan menjaga lisan kita, maka kita terjaga dari dosa-dosa besar. Karena dengan berbuat dosa dengan lisan kita, maka dosa itu akan besar seperti halnya kita berbuat zina. Nauzubillahi min dzalik. Ketahuilah bahwa lisan itu lidah, tidak bertulang. Maka dari itu, hati-hatilah bagi kita untuk berkata-kata. Nah, anak-anakku, beruntunglah di bulan suci Ramadan kita dipertemukan kembali dengan keadaan yang sehat walafiat. Dan juga kita bisa melaksanakan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar sedikitnya amalan itu, apabila kita melakukannya dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan berkah dan pahala yang berlipat-lipat. Tetapi sebaliknya, apabila kita melaksanakan dengan tidak ikhlas, dengan tujuan yang lain seperti ingin dipuji, ingin dilihat orang, maka ketahuilah pahala yang kamu dapatkan akan sia-sia. Nauzubillahi min dzalik. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ikan kakap
ikan patin, anak ikan pandai memangsa. Mohon maaf lahir dan batin, selamat menunaikan ibadah puasa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.